Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pagi. Strategi pemberantasan korupsi dan rencana aksi berantas korupsi. Di Yogyakarta sudah bukan hal yang asing lagi jika melihat becak berwarna jingga mencolok dipadukan dengan aksen batik kawung sedang berwarawiri. Akan tetapi yang lebih menarik perhatian adalah tulisan yang terdapat tepat di bawah aksen batik kawung tadi. Becak-becak itu bertuliskan, bebas kolusi dan korupsi, korupsi sengsarakan rakyat, dan sebagainya. Iya, becak anti korupsi itu merupakan hasil kreasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerja sama dengan KPK untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Apakah Anda tahu, becak anti korupsi di Yogyakarta tadi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bentuk kampanye anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja sistem yang rumit harus diperbaiki, karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan lagi. Sudah saatnya kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat memilih peran dalam strategi represif dengan cara Selain itu, masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara bukan hanya masyarakat saja yang dapat berperan dalam strategi perbaikan sistem dengan cara
Dan masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya kita mulai berlatih untuk menjadi pribadi berintegritas. Kira-kira bagaimana cara agar kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas? Kita dapat belajar dari tokoh bangsa dan berlatih dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat melatih menjadi diri yang berintegritas, karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil seperti itu. Setelah mempelajari modul ini, Anda akan lebih peduli, berani, semakin disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan di Indonesia.